Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan acara aksi nyata oleh guru penggerak SDN 09843 Desa Baru Lepur Angkatan 9 pada hari ini. Langsung saja kita laksanakan acara pada hari ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Uus. Kami persilakan. Maju bendang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Bicara selanjutnya, kata sambutan oleh kepala sekolah yang mewakili kepada Ibu Yuni, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasar, Ibu Guru, serta anak-anak KKN dan juga. Sebenarnya kata sambutan ini bukan untuk saya, sebenarnya untuk kepala sekolah. Tapi karena di acara semua ini saya yang sudah berumur, sudah tua, dipersilakan untuk saya mewakili. Anak kami Noni lulus sebagai guru penggerak dan mengadakan aksi nyata. Semoga kedepannya yang belum terjadi pada yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi guru penggerak untuk SD 98/3 Desa Baru Lepur. Dan seterusnya, semoga diseminasi ini bisa untuk siswa-siswi supaya lebih maju lagi dan dapat nilai yang terbaik. Semoga belajarnya tambah lancar dan
manfaatnya. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang mewakili. Acara selanjutnya kata sambutan dari guru yang mewakili kepada ibu atau bapak guru, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya yang saya hormati kakak-kakak dan kampus Merdeka Belajar. Selawat beri salam, marilah kita panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul di sini menghadiri kegiatan salah satu guru kita yang melaksanakan aksi nyata pada guru penggerak angkatan 9. Baiklah, pada pagi hari ini salah satu guru dari kita melaksanakan aksi nyata yang temanya diseminasi budaya positif. Semoga saja apa yang teman sejawat kita terapkan nanti, semoga saja bermanfaat untuk kita semua, untuk peserta didik, untuk sekolah kita. Dan selanjutnya semoga apa yang kerjakan, lakukan, semoga lancar untuk kedepannya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ibu saudara. Acara selanjutnya, acara inti dari pemaparan seminar dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Noni. Kepada Ibu Noni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati rekan guru-guru SD 98 Desa Baru Lembur beserta adik-adik dari program Merdeka Belajar yang saya banggakan dan saya cintai. Baiklah, pada hari ini merupakan tugas saya ya. Memang ini tugas saya. Dan saya harapkan dari tugas saya ini, pemaparan materi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama peserta didik kita dan sekolah kita. Baiklah, mungkin sebelum saya masuk ke materi ini, mungkin ada salah satu
guru yang bisa menyampaikan apa itu budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaannya tadi ya Bu, budaya positif, apa itu budaya positif? Mungkin di sini budaya positif itu budaya terbentuknya disiplin di sekolah, terutama untuk peserta didik itu di segi sekolah. Terus budaya positif Baiklah, terima kasih kepada Ibu Zasri Mahendra ya. Sepertinya kita ini semangatnya kurang ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu ya, supaya semangat kita biar tambah semangat. Oke, kita ice breaking ini kita cari pasangan. Boleh dua-dua ya. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Ya, kita mulai ya. Pertama kali kita tes dulu dah. Ya. Aku dan kamu saling berkecak pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Jabat tangan kawan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Aku dan kamu saling berpelukan. Yang cowok jangan kamu ya. Lah ya. Nah, yang cowok jangan kaku ya, biasa aja. Aku dan kamu saling berkecak pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu saling berpelukan. Oke. Boleh. Nah, semangat ya Bapak Ibu. Jam-jam segini antara pagi dan siang ini kadang kita semangat mulai kendor ya. Oke, baiklah. Pada hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Mungkin kita telah menerapkannya dan melaksanakannya, cuman bahasanya yang mungkin baru bagi kita ya. Sebelum saya lanjut ke materi inti, ini adalah pertanyaan pembantu menuju materi saya. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan pertama? Tidak setuju ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju ya. Guru harus mampu memberikan setiap solusi untuk setiap permasalahan siswa. Guru
berperan sebagai teman bagi siswa? Oke, ini pertanyaan pemandu yang nantinya akan menjadi penguat terhadap jawaban yang Bapak Ibu berikan ya. Kita lanjut lagi. Positive mindset berarti kita bagaimana berpikiran positif sehingga terwujudlah budaya positif. Budaya positif itu sendiri perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini berhubungan dengan disiplin, tanggung jawab, jujur, dan saling menghormati antar rekan atau antar siswa. Untuk menciptakan budaya positif tentu perlu adanya konsep ya. Konsep ini terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol group, dan segitiga restitusi. Di antara konsep-konsep untuk menciptakan budaya positif ini, apakah atau mungkin di antara kita telah melaksanakannya? Mungkin pernah ya, mungkin kita sudah melaksanakannya. Cuman ini adalah kata-kata atau istilah baru ya. Mungkin kita pernah melaksanakannya atau sudah kita terapkan. Nah, ini sekali lagi saya meminta Bapak Ibu untuk berpasangan ya. Karena sendiri itu nggak enak kan? Oke, saya punya permainan. Permainan ini genggaman sebuah tangan ya. Di sini Bapak Ibu saya minta berpasang-pasangan ya, punya teman. Salah satu di antara teman Ibu itu sebagai penggenggam dan salah satunya lagi sebagai perayu. Sekarang Ibu angkat tangan Ibu. Bayangkan di tangan Ibu ini ada sebuah atau sesuatu yang paling berharga. Benar-benar berharga. Benar-benar berharga. Lalu Ibu genggam sekuat mungkin, sekuat mungkin. Genggam pakai. Genggam ya, genggam sekuat mungkin. Teman Ibu rayu temannya. Jangan genggam semuanya. Yang satu genggam, yang satu tukang rayunya. Pujuk teman kita untuk buka genggamannya. Pujuk Ibu pujuk. Ngasih rayuan laut biar mau dibuka. Goda lagi supaya mau dibuka genggamannya. Goda lagi supaya bapak ibunya mau membuka. Sogok. Kasih sogokan biar mau. Biar mau dibuka. Ada yang buka? Tetap bertahan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat di sini, menurut Bapak Ibu dari permainan kita tadi, makna apa yang bisa kita ambil? Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari permainan tadi? Kira-kira ya.
Apa yang bisa kita ambil dari permainan tadi Bapak Ibu? Oke. Saya tanya, kenapa Ibu menggenggam tangan Ibu dan tidak mau membuka kepala tangan Ibu tadi? Karena dalam gelagat itu ada benda yang sangat berharga. Karena yang kita pegang itu adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Maknanya apa di profesi kita sebagai seorang guru dan murid? Maknanya seperti apa? Siapa yang mengontrol Bapak Ibu untuk tetap menghafal tangan dan tidak mau membuka kepala tangan? Diri sendiri ya. Bahwa sesungguhnya kita tidak bisa dikontrol orang lain. Sebagaimanapun orang lain berusaha membujuk kita, merayu kita untuk mengontrol kita agar melakukan sesuatu, itu tidak bisa. Itu sesuatu itu datang dari diri kita sendiri. Begitu pula dengan murid. Kalau di sini ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, yang mengontrol murid itu kita atau murid itu sendiri? Siapa yang mengontrol murid? Kualitas masing-masing. Siapa yang mengontrol murid? Mengontrol murid, yaitu tadi guru sekolah. Adik-adik dari Merdeka Belajar, siapa yang menurut kalian, siapa yang kira-kira yang mengontrol siswa atau murid kita? Diri siswa itu sendiri. Diri siswa itu sendiri. Sama istilahnya tadi dari kepala tangan. Kita memang berpikir bahwa yang mengontrol murid itu adalah guru. Tapi sebenarnya tidak. Yang mengontrol murid itu dirinya sendiri. Kenapa demikian? Kita lihat ketika kita memberikan tugas, umpamakan saja PR ya, kita berikan pada siswa kita. Apakah semua siswa kita itu membuat PR atau ada siswa yang tidak membuat PR? Ada yang tidak. Berarti apakah guru yang mengontrol mereka atau mereka yang mengontrol diri mereka sendiri? Iya. Iya. Karena yang mampu mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Gimana pun guru itu membujuk, memberikan motivasi kadang untuk menumbuhkan semangat siswa untuk membuat tugas atau membuat PR, tapi kembali lagi ke muridnya. Apakah motivasi itu berdasarkan dari internalnya ataukah hanya sebagai motivasi yang berasal dari eksternalnya? Oke, kita masuk ke materi inti, yaitu konsep-konsep penerapan disiplin positif. Disiplin yaitu suatu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan rasa penuh tanggung jawab tanpa adanya perintah dari orang lain. Disiplin berarti sesuatu yang tumbuh dari diri kita sendiri ya. Kadang kalau kita perintah siswa kita, apakah dia melanggar? Ya sering ya. Kalau kita perintah dia melanggar. Tapi kalau disiplin, sesuatu itu tumbuh dari dia sendiri tanpa dorongan ataupun pengaruh dari orang lain. Misal dia mau pergi ke sekolah tepat waktu karena dia punya
punya rasa tanggung jawab, disiplin untuk datang ke sekolah, maka dia akan datang tepat waktu, entah ada ibunya di sekolah, berdiri di pagar atau tidak, dia tetap akan datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, konsep dari menciptakan budaya positif, yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai ini akan mengantarkan murid kita pada pengemalan profil belajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ada yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Oke, sebelum saya jabarkan, kira-kira nih, motivasi itu datang dari siapa? Motivasi itu datang dari diri sendiri juga. Kira-kira menurut kalian motivasi itu datang dari siapa? Bisa jadi dari orang yang kita lihat, juga dari teman gitu. Iya. Dari orang tua. Sebagai seorang guru ya, kita itu motivasi itu bagaimana kita menciptakan suatu motivasi itu yang tumbuh, benar-benar tumbuh dari diri seorang murid ya. Yang pertama, motivasi karena hukuman. Pernah dengar motivasi karena hukuman? Pernah. Ya, pernah. Coba contohnya seperti apa? Misalnya saya dulu biasanya dihukum karena nggak bisa baca. Nah, karena dihukum terus dan saya malu dihukum, jadi saya berniat untuk belajar membaca dan saya tidak dihukum lagi. Itu karena sebuah hukuman. Yang kedua, motivasi karena imbalan atau rewardnya. Yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri yang menumbuhkan kita menjadi karakter yang lebih baik, yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Di mana yang namanya motivasi penghukum atau reward itu menurut Bapak Ibu motivasi yang berasal dari diri kita atau luar diri kita. Motivasi hukuman sama pemberian hadiah itu kira-kira nih termasuk motivasi yang di luar, berasal dari luar diri atau dari dalam diri kita sendiri? Dari luar diri. Dari luar ya. Ini ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, dan kata-kata kasar. Konsekuensi yaitu terencana, sudah kita sepakati bersama. Bentuk konsekuensinya ini dibuat oleh guru. Kemudian restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan menciptakan karakter yang lebih tanggung jawab dan lebih baik. Dari pengertian tadi ini ada beberapa pertanyaan tematik. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya berjanji tidak akan datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Ya Bapak Ibu, hukuman itu bersifat langsung.
Kadang dengan menggunakan kata besar, kesimpulan satu arah, tidak mendengar pendapat dari murid, biasanya hukuman. Kemudian konsekuensi terencana ya, sudah terencana disepakati dengan murid, tapi konsekuensinya dilakukan dibuat oleh guru. Sedangkan restitusi di mana guru itu menciptakan menyelesaikan masalah untuk menciptakan siswa itu menjadi karakter yang lebih baik. Menurut Bapak Ibu ini pertanyaan pertama ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya berjanji tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Ya, hukuman. Lari ke lapangan 5 kali putaran karena terlambat hadir ke sekolah. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit di waktu pelajaran PJOK. Konsekuensi kan maksudnya konsekuensi karena kenapa? di awal pelajaran pasti diberi kesepakatan terlebih dahulu. Karena sudah bikin kesepakatan siapa yang terlambat akan dihukum ya. Yang keempat, membaca surat pendek ketika terlambat masuk pada jam mata pelajaran agama. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan WC karena mencuri pensil teman. Hukuman ya. Sebenarnya materi-materi ini sudah kita terapkan dan sudah ada pada sudah kita lakukan. Dihukum oleh penghargaan. Kadang kita beranggapan bahwa memberi penghargaan atau hadiah kepada murid itu adalah bentuk motivasi yang bisa membangkitkan siswa ya, yang menumbuhkan semangat siswa. Tapi pada kenyataannya memberi penghargaan ini kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Kita lihat bahwa jangkanya pendek. Kita sebagai seorang guru menginginkan disiplin itu, motivasi itu akan selalu melekat sepanjang hayat murid-murid. Sedangkan penghargaan kurang efektif karena jangkanya pendek. Contoh, ketika nih kita siapa yang datang tepat waktu nanti ibu kasih permen. Apakah bapak ibu akan selalu mengumpani murid-murid bapak ibu dengan permen? Tidak selalu kan. Kadang-kadang kita memberikan hadiah. Tetapi ketika bapak ibu berhenti memberikan hadiah tersebut, apakah bapak ibu yakin siswa bapak ibu akan selalu datang tepat waktu ke sekolah? Nah, bisa jadi dia akan kembali ke posisi semulanya yang sering terlambat. Itu kenapa pemberian penghargaan kurang efektif. Yang kedua, karena akan menimbulkan rasa cemburu bagi teman-temannya. Wih, dia dapat hadiah, wih dia. Nah, kan sering tuh kita lihat murid-murid kita ketika teman-temannya bisa menjawab banyak, terus dikasih kue sama ibu gurunya. Tapi yang tidak dapat kue banyak satu nih bukitnya. Itulah kenapa penghargaan kurang efektif. Konsep yang ketiga, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa? Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Ayo Bu, jawab. Yang Bapak Ibu rasakan dan adik-adik rasakan. Kenapa? Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kira-kira. Kenapa harus keyakinan? Ayo. Kenapa keyakinan? Tidak apa-apa, ayo.
Ayo, Bapak Ibu, adik-adik. Kenapa keyakinan? Kita sudah belum masuk ke apa itu keyakinan ya. Kenapa bukan kebetulan? Kira-kira kenapa keyakinan? Ayo. Ya, kalau menurut Ibu peraturan tuh seperti apa? Yang harus ditaati Harus ditaati. Karena adanya apa? dan hukum lah. Karena adanya peraturan itu lahir karena adanya perintah. Ya. Kemudian keyakinan itu yang kita yakini, yang kita percaya, yang selalu kita bawa. Kita lihat di sini pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi kita. Keyakinan itu muncul dari dalam diri kita, bukan karena orang lain. Maka dari itu kita disuruh membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Karena peraturan itu bisa saja dilanggar, sedang keyakinan bisa tidak orang itu melanggarnya, karena dia itu tumbuh dari diri kita sendiri. Mungkin di antara kita sudah membuat keyakinan kelas ya, atau sudah membuat konsep keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan. Yang pertama, kita siswa menulis keyakinan mereka yang mereka inginkan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah siswa tulis tadi. Yang ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas ya. Nanti hadis ini mungkin bisa Ibu terapkan ya di kelas Ibu masing-masing. Di sini saya punya contoh dalam membuatkan keyakinan kelas. Ini anak tolong. Di sini kami kelas 5 membuat keyakinan kelas. Yang pertama yang saya lakukan yaitu di sini saya memberikan penjelasan kepada murid mengapa kita harus membuat keyakinan kelas. Kemudian saya yang ke foto kedua ini, saya memberikan kertas ya, secari kertas kepada siswa saya untuk menuangkan ide-ide mereka dalam untuk membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, kemudian setelah mereka membuat keyakinan, menuangkan keyakinan kelas yang mereka buat tadi dalam bentuk kertas, mereka menempelkannya di ke depan satu persatu ya. Kemudian saya meminta siswa saya untuk menjadi relawan untuk menulis dari keyakinan yang telah mereka buat tadi.
Kemudian kami memilih keyakinan-keyakinan mana saja yang bisa kami sepakati. Setelah itu kami membuat kesepakatan bersama sehingga terwujudlah keyakinan khas kami yang kami terapkan di kelas 5. Selanjutnya, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5 tahap, yaitu bertahan hidup, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Di sini ada posisi kontrol yang mungkin telah kita terapkan dan kita lakukan. Posisi kontrol ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi siswa, di mana ketika murid kita melakukan kesalahan atau berbuat salah, misalnya datang terlambat atau berkelahi, maka kita akan memilih posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Di sini saya punya footnote ya. Di sini ibu akan menulis kira-kira dalam penerapan sehari-hari ketika ibu guru melakukan atau mengatasi masalah ketika murid bapak ibu membuat masalah ya, tadi datang terlambat, kira-kira nih diri ibu itu posisi kontrol mana yang ibu gunakan? Apakah ibu itu sebagai penghukum kepada siswa ibu untuk mengatasi masalah tersebut, ataukah sebagai teman ketika mengatasi masalah yang dihadapi siswa ibu tersebut, atau membuat rasa bersalah, atau sebagai manajer? Ya, saya punya kertas ya. Ibu boleh menulis kira-kira posisi ibu itu di posisi kontrol yang mana ketika mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya. Ibu ini ya. Kita jelaskan. Boleh bikin nama kecil. Yang saya berikan tadi itu kepada Bapak Ibu, cara Bapak Ibu mengatasi masalah pada murid ibu. Ibu itu posisi kontrol ibu itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, apakah teman, atau pembuat rasa bersalah, atau manajer? Manajer teman maka saya yang memberi panduan. siapa ada sih yang beri Posisi kontrol yang tepat adalah memberi panduan dan dukungan. Masih
Manajer membuat aku Membuat masalah. membuat yang salah. Manajer Kita tonton videonya dulu ya Bapak Ibu. TK ya. Disconnected. Ada juga tiket Ada dua. Kita tonton ya Bapak Ibu posisi kontrol yang apa itu penghukum, apa itu teman, apa itu membuat rasa bersalah dan manajer. Ya, kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi penghukum. Penghukum ya Bapak Ibu. indah sekali. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Dua kali. Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih mau jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Kau yang marah. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diucapkan membuat murid merasa menjadi orang yang gagah, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi kontrol sebagai teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis Bu saya mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Jangan sini sama saya kamu. Kamu ini ada saja. Mandat sebagai pemandu. Selesai ya Bapak Ibu, masih ada satu posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Dengan guru, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, guru bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi kontrol sebagai manajer. Ini malah respon dulu di awal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk murid-murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati Sudah ya Bapak Ibu, kita sudah menonton penerapan dari posisi kontrol. Ini jawaban Bapak Ibu sudah saya pegang. Kira-kira nih dari tulisan yang Bapak Ibu buat tadi, sudah menonton video tentang posisi kontrol, ada tidak yang mau merubah pemilihan posisi kontrolnya yang awal dan setelah menonton video tadi, atau tetap pada pendiriannya? Apakah ada yang mau merubah atau tetap pada pendirian sebagai temankah, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Ada tidak yang mau mengubah jawabannya? Ya, Ibu mau merubah. Kenapa Bu mau berubah? Karena kalau dilihat dari kemarin, karena kalau dilihat dari kemarin tadi, teman terlalu ya tak mungkin, tapi karena untuk merubah disiplinnya supaya dia bisa lebih hadir cepat tepat waktu, itu berarti teman saya tukar dengan manajer. Itu ya untuk Ibu Yunida ya. Terima kasih Ibu Yunida. Ada lagi yang mau merubah tulisannya tadi? Ayo Bapak Ibu, sudah sering ya lihat saya, jadi tidak usah takut. Ayo, ada lagi yang mau merubah atau yang laki-laki coba? Bapak-bapak nih, biasanya bapak-bapak nih lebih keren ya kalau dalam menyelesaikan masalah. Beda dengan mak-mak kadang-kadang. Nah, yang ketiga. Tadi saya memilih teman. Sekarang saya merubah. Setelah melihat videonya tadi, saya ingin merubahnya menjadi manajer. Kenapa saya pilih manajer? Karena di video tadi saya lihat di sini ada penguatnya. Saya dapat teman juga, ya. Tetapi kita lihat tadi ada dorongan dari sekolah, juga ada dorongan dari rumah. Kita bantu keluarganya, kakaknya untuk menyelesaikan masalahnya. Di sekolah kita sebagai teman, di rumah ada orang tuanya atau keluarganya untuk mendukung menyelesaikan masalahnya tadi. Masih. Oke. Masih ada lagi yang mau merubah atau yang lainnya tetap dengan pendirian? Tetap dengan pendirian. Tetap dengan pendirian sebagai Manajer ya, yang pelaksana busana manajer ya. Ya, ada lagi yang mau merubah? Ya, sesuai dengan video tadi pemaparannya juga pemaparannya bahwa hukum itu kadang membuat murid
dendam kita ya. Kita sering sekali melihat di sosial media atau di TV ya, murid memukul guru. Nah, itu mungkin karena guru saya yang menyakiti. Sebagai teman sebenarnya bagus sebagai teman, tapi kita sebagai teman itu ada kalanya kalau kita terlalu prinsip ya, terlalu dekat sekali dengan dengan murid kita itu nanti takutnya siswa itu kurang menghargai kita. Kadang-kadang siswa ini berani pula dia menunduk, berani pula dia teriak-teriak dengan kita, membuat rasa bersalah. Nggak mungkin kita membuat murid seolah-olah kita yang tersakiti atau terzolimi ya. Maka posisi di antara semua posisi, maka posisi manajer lah yang terbaik. Karena posisi manajer ini guru menggali atau memotivasi siswa untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab, yang disiplin, yang punya karakter baik. Ibu, ini udah 1 jam. Selanjutnya, segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu segitiga restitusi? Belum ya? Tapi saya yakin kita di antara kita sudah melaksanakannya. Lagi dan lagi mungkin istilah baru bagi kita. Sebenarnya kita sudah melakukan penerapannya, mungkin belum terstruktur mengikuti segitiga restitusi. Kita lihat segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah atau struktur bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa tersebut. Kita telah memilih posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer tadi dalam menyelesaikan masalah. Terus apa langkah-langkah kita nih supaya bisa menumbuhkan keyakinan atau motivasi yang berasal dari diri siswa tersebut? Maka kita gunakan segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahap segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ada yang seperti yang dilakukan contoh video tadi ya, Naren tadi. Di sana ada ibunya sudah pada misi belajar tadi, ibunya sudah membuat pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Katanya tadi, apa kira-kira kata si ibu Naren tadi? Kira-kira pilihan Bapak Ibu di antara 6. Ya, ingat tadi yang disampaikan oleh Ibu Guru Naren tadi tentang posisi kontrol belajar. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya gini, ketika siswa kita datang terlambat, pasti kita panggil ya, kita memberikan pertanyaan kepada mereka. Salah satu dari langkah segitiga diskusi dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut, guru itu dalam memberikan pertanyaan harus menstabilkan siswa, tidak boleh memojok siswa. Kau nih, tidak boleh ya, tidak boleh langsung menunjuk siswa. Kita harus menstabilkan siswa bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan itu biasa. Kemudian validasi tindakan salah. Kita tanya, apa alasan siswa kita terlambat? Kenapa dia sampai terlambat? Jangan sampai kita mengejar siswa kita. Mana tahu maknya sakit, misalkan kita udah maki-maki dia kan. Maka kita tanya,
Tentu kamu punya alasan mengapa datang terlambat. Kemudian kita bisa pilih salah satu pertanyaan ini ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kita kan pada Allah tadi sudah tentang keyakinan kelas. Maka karena kita sudah menerapkan, kita tentu tanyakan kira-kira nih, kita kan sudah bikin keyakinan kelas di level kita. Yang kamu lakukan ini kira-kira melanggar tidak keyakinan kelas yang kita sudah bikin? Tentu dia akan menjawab. Terus kita arahkan lagi apa yang akan mereka lakukan agar mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kira-kira nih lagi ya. Dari ketiga tahapan restitusi, manakah tahapan yang pernah Ibu lakukan? Ataukah ketiga tahapan tersebut sudah Ibu terapkan atau salah satu di antaranya? Jika salah satu di antaranya, pada tahap yang mana yang pernah Ibu terapkan dalam menyelesaikan masalah siswa tersebut? Atau belum sama sekali menerapnya pada pemecahan masalah pada siswa? Kalau saya dulu ya, sebelum saya ikut guru penggerak ini dan mengetahui tentang segitiga restitusi, saya sebenarnya sudah masuk ke segitiga restitusi ini, cuma tidak beruntun. Langkah-langkah yang saya terapkan itu tidak mengikuti struktur dari segitiga restitusi ini. Di antara ketiga langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini, saya itu yang sering saya terapkan dulu itu sebelum saya masuk ke guru penggerak ini dan mengetahui tentang materi segitiga restitusi itu, saya lebih ke validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan tentang kenapa lambat, itu yang dulu sebelum saya menerapkan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu, kira-kira dari 3 tahapan tersebut yang mana yang pernah Ibu terapkan? Tentu salah satu di antara ketiga tersebut saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkannya. Tapi apa? Sudah pernah. Ya, yang nomor 1 tuh. Coba, nggak apa-apa Bu sampaikan. Kalau saya itu yang nomor 2, yang kalau nomor 1 jarang sekali. Mungkin belum ya. Yang terakhir juga untuk menanyakan keyakinan kelas benar belum, karena saya belum bikin keyakinan kelas belum. Kayak kalau di kelas saya bikin peraturan, sekarang sudah saya bikin, jadi saya sudah terapkan. Di sini saya lihat ya, pada tahapan segitiga restitusi kita sudah semuanya kita 1, 2, 3 sudah melaksanakan, tetapi antara salah satu yang kita pilih nomor 3. Nomor 1 kita sudah melaksanakan, nomor 2 juga, nomor 3 ya setiap cepat saya nomor 3. Validasi menanyakan keyakinan. Iya, ini kita setiap jam, setiap waktu pembelajaran awal pembelajaran, misalnya di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, apa yang kita lakukan, apa yang harusnya kita lakukan, ada beberapa poin itu yang kita terapkan, tapi belum kita bikin peraturannya. Tapi peraturannya sudah tulis
egois. Ya, tiga yang paling banyak lah, 1, 2, 3 sudah kita laksanakan, tapi yang nomor 3 yang muncul Yang selalu dilaksanakan ya ya. selalu dilaksanakan pas waktu itu ya kan kita kan awal masuk ibu kan nggak ada pasti kelas 4. Nah awal masuk kelas 4 kita bikin kesepakatan dulu. Kasih dia yang pikir misalnya yang pikir dia tuh tidak bagi yang tidak melaksanakan nanti kita kasihnya Ya, itu kesepakatan yang akhirnya nanti menjadi keyakinan ya yang diterapkan di siswa itu ya. Berarti ibu sudah berada di titik menanyakan keyakinan kelas dalam menyelesaikan masalah siswa ya. Kira-kira yang lain? Sudah berarti. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memberi support kepada saya dan guru saya pada aksi nyata saya pada hari ini. Saya berharap materi ini tidak hanya sampai di sini, tapi bisa bermanfaat, bisa kita terapkan dan bisa bermanfaat untuk murid kita dan sekolah kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Ucapkan kepada Ibu Noni yang telah memberikan kami motivasi dan masukan yang berdampak positif yang bisa kami ajukan ke kelas kami masing-masing. Sukses selalu untuk Ibu Noni dan rekan-rekan guru penggerak lainnya. Terima kasih kepada teman saya Noni Novita telah memberikan atau berbagi ilmu yang menambah wawasan kami atau pengalaman baru untuk kami dari tidak tahu menjadi tahu tentang posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Terima kasih banyak. Ibu Nuni telah melaksanakan aksi nyata pada pagi hari ini yang bertema budaya positif. Semoga ilmu yang diterapkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kami guru, untuk peserta didik dan juga sekolah, dan selanjutnya akan kami terapkan kepada peserta didik ilmu baru yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Semoga saja bermanfaat dan kegiatan selanjutnya akan lancar. Guru menjelaskan keyakinan kelas dan tujuan membuat keyakinan kelas. Guru meminta murid menulis ide mereka dalam kertas. Guru meminta siswa yang sudah menulis keyakinan kelas ditempel di depan. Guru meminta siswa menjadi relawan. 1 orang membaca keyakinannya sudah ditulis tadi. 1 orang lagi yang menulis. Guru dan siswa bersama memilih keyakinan kelas. Untuk disepakati, guru dan siswa bersama membuat kalimat positif. Sim